Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 4 untuk mata kuliah BDI atau Big Data Infrastruktur yang terdiri dari saya sendiri, Slamet Trianto, kemudian ada Pak Edi Suwandi Ramli, ada Pak Adi Kurniawan, dan Pak Abdurrahman. Dalam video ini kami akan mempresentasikan tentang review jurnal yang kami lakukan terhadap salah satu jurnal yang berjudul Review on the Practice of Big Data Analysis in Agriculture. Oke. Nah, setelah saya analisis di sini ternyata setelah kita analisis untuk penulisnya sendiri, saya agak sulit untuk membacanya ini. Yang pertama ada Andreas Kamilaris, kemudian Andreas Kartakoulis, Francis Ek, kemudian Renavatu Baldu. Ini bacanya mungkin seperti itu. Mohon maaf kalau seandainya salah baca. Kemudian untuk nama jurnalnya ini adalah Computer and Electronic in Agriculture yang rilis pada tahun 2017 di volume 143 di Desember. Itu di halaman 23 sampai dengan 37. Nah, tujuan penelitian dari jurnal itu ternyata melakukan tinjauan terhadap kajian terbaru dan penelitian dalam bidang agriculture yang menggunakan praktek dari analisis big data. Nah, untuk hipotesisnya sendiri, ini untuk mengecek ketersediaan perangkat keras dan perangkat lunak, teknik dan metode untuk menganalisis big data, serta meningkatnya keterbukaan sumber big data untuk akan lebih banyak mendorong akademis dalam membuat penelitian dalam meningkatnya inisiatif serta sektor publik bisnis. Nah, ini kerangka pemikirannya kira-kira seperti ini. Ini yang coba kita tarik kesimpulan, ya ini untuk melihat banyaknya penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan memanfaatkan big data arsitektur, kemudian untuk menganalisis pengaruh penelitian yang dilakukan terhadap sustainability industri pertanian, mengambil 34 sampel jurnal dari berbagai referensi, menarik kesimpulan peranan big data dan penelitian tentang big data dalam peningkatan agriculture. Untuk populasi dan sampelnya, populasi yang digunakan ini sebanyak 34 kajian yang berbeda. Yang pertama dilihat masalah yang ditangani, solusi yang diusulkan, toolnya atau alatnya, kemudian algoritma data yang digunakan, skala penggunaan, dan dampak dari penelitian. Metode pengambilan sampelnya ini melakukan pengumpulan karya ilmiah terkait, menyaring karya yang relevan, melakukan tinjauan dan analisis terperinci terhadap karya ilmiah yang telah diperoleh. Nah, untuk slide selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh siapa, Pak Edi atau Pak Abdurrahman atau Pak Adi, silakan. Ya, terima kasih. Slide selanjutnya tentang melakukan pengumpulan karya ilmiah terkait. Pencarian berbasis kata kunci untuk makalah dan artikel konferensi yang dilakukan pada database IEE Explore dan ScienceDirect. Pencarian berbasis kata kunci untuk makalah dan artikel pada pengindeks ilmiah atau web penyindir karya ilmiah. Dan yang berikutnya pencarian berbasis kata kunci dari Google Scholar. Nah, di sini kata kuncinya yang digunakan adalah Big Data and Precision Agriculture or Smart Farming or Agriculture. Adapun metode penelitiannya, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan penyaringan tentang Big Data, namun dengan mengesampingkan pertanian agriculture dengan pemfilteran ini diperoleh paper sebanyak 1.330 paper. Kemudian langkah kedua yaitu dengan mengecek dan mengkaji tentang pertanian dan diperoleh sebanyak 232 paper. Kemudian dilakukan pemfilteran selanjutnya untuk melihat kajian yang mengkaji tentang 5V, yaitu volume, velocity, variety, veracity, polarization dengan fokus terhadap 3V dan diperoleh 34 paper yang relevan. Mungkin selanjutnya dipersilakan kepada Pak Abdul Rahmat. Ya, selanjutnya untuk keunggulan dan kekurangan.
Giliran bahasan, Pak. Yang ini Pak Adi ini kayaknya. Oh, Pak Adi. Pak Adi Oke, untuk baik. Iya, asisten. ini saya lanjutkan untuk hasil dan bahasan. Dari 34 paper yang dilakukan, indexingnya itu melihat ada 3 peranan untuk melihat hal-hal yang sebagai berikut. Yang pertama itu application of big data analysis in agriculture, kemudian sources of big data, kemudian technique and tools for big data analysis. Kemudian untuk aplikasi big datanya itu, kita dapat melihat permasalahan yang diselesaikan sesuai dengan solusi yang diajukan atau tool yang digunakan, dan algoritma yang data yang dipakai, dimensi dari big data yang dimanfaatkan, dan skala pemanfaatan dan impact-nya terhadap keseluruhan progresnya ini. Ada aplikasi of big data analysis in agriculture-nya itu terdiri dari weather and climate change, itu nomor papernya berada di nomor 4, kemudian land, paper nomor 5, animal research 4, dan seterusnya. Ini beberapa source of big data yang sudah kita review dari beberapa dimensi dan deskripsi yang sudah kita review juga. Lanjut. Kemudian teknik dan tool dari big data analisisnya ini, paper yang membahas tentang machine learning itu terdapat 13 paper, kemudian paper tentang cloud-based platform terdapat 9 paper, paper tentang image processing sebanyak 8 paper, paper tentang modeling dan simulasi itu sebanyak 7 paper, analisis statistik sebanyak 6 paper, dan paper tentang indeks vegetasi NDVI sebanyak 6 paper. Ini jumlah citasi dan publikasi big data dalam agriculture. Itu dari tahun 2012 sampai 2016. Termasuk, jadi kesimpulannya mungkin dilanjutkan oleh Pak Abdul Rahmat. Pada Pak Abdul Rahmat. Baik. Silakan. Oke. Jadi kesimpulannya, jurnal ini berusaha mereview paper yang membahas tentang big data dalam bidang pertanian. Kemudian yang kedua, jurnal berusaha melihat masing-masing paper yang diidentifikasi dan dianalisis, memeriksa masalah yang ditangani, solusi yang diusulkan, alat teknik yang digunakan, serta data yang digunakan. Kemudian jurnal juga sangat bermanfaat untuk para peneliti melihat tren maupun jenis penelitian yang perlu dilakukan. Selanjutnya keunggulan di sini kami ada 2 poin. Yang pertama, jurnal berusaha melakukan indexing dari berbagai sumber baik terbuka maupun berbayar. Kemudian yang kedua, jurnal melakukan analisis dengan jumlah data yang sangat banyak, kemudian dikerucutkan pembahasan mengenai agriculture. Kemudian selanjutnya kekurangan, tidak ada penjelasan mengenai besaran biaya yang harus dikeluarkan untuk mengunduh berbagai jurnal, terutama jurnal yang berbayar. Kemudian yang kedua, penelitian hanya fokus pada 3V, yakni volume, velocity, variety, sedangkan 2V selanjutnya belum diteliti korelasinya. Nah, demikian. Oke, di closing, langsung aja Pak Abdul Rahmat di closing. Ya, demikian presentasi dari kelompok kami. Semoga bisa dimengerti. Oke, cukup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.